wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Guntur Janwidi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, kami dari kelompok 1 kelas A, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Untuk anggota-anggota dari kelompok 1 ada saya sendiri, Mutiara, dan rekan-rekan saya yang ada dalam video ini ada Raihan, ada Silvi, Davina, Purwanti, Melina, Maya, Disti, Shiva, Resta, Kurniasandi, dan Atika. Materi yang kita bahas pada kali ini judulnya metabolisme pada tumbuhan, dan kita membagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada definisi dari metabolisme, kemudian yang kedua ada jenis-jenis dari metabolisme, yang ketiga ada proses metabolisme, yang keempat ada contoh proses metabolisme, yang kelima ada perbedaan jenis-jenis metabolisme. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Let's go! Metabolisme dalam bahasa Yunani disebut juga dengan metabolimos yang berarti perubahan. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam suatu sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lainnya. Metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Reaksi-reaksi tersebut adalah dasar dari kehidupan yang membuat sel dapat tumbuh, bereproduksi, mempertahankan strukturnya, dan merespon lingkungannya. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari serangan bakteri, jamur, serangga, dan jenis-jenis patogen lainnya. Serta tumbuhan mampu menghasilkan vitamin untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri. Secara keseluruhan, metabolisme dikaitkan dengan pengaturan sumber daya materi dan energi dari sel itu. Beberapa jalur metabolisme membebaskan energi dengan cara merombak molekul-molekul kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Metabolisme terdiri dari 2 proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis metabolisme. Yang pertama di sini ada anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan di mana proses sintesis senyawa molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Proses ini membutuhkan energi dari luar seperti energi cahaya, contohnya itu ada fotosintesis dan komesintesis. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya tersebut kemudian dikenal dengan istilah fotosintesis. Sedangkan buat anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan istilah kemosintesis. Selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, berbeda dengan anabolisme yang memerlukan energi. Proses katabolisme justru menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Tahapan katabolisme secara umum ada 5 tahap. Yang pertama, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus asam sitrat, transport elektron, dan siklus Krebs. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses metabolisme. Proses metabolisme dibagi menjadi 2, yaitu proses anabolisme dan proses katabolisme. Yang pertama, ada proses anabolisme. Proses anabolisme terdiri dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis juga terdiri dari 2 rangkaian proses yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, ada reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air, menghasilkan oksigen dan energi berupa ATP. Reaksi terang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu siklik dan non-siklik. Reaksi non-siklik melibatkan fotosistem 2 atau P680. Elektron yang akan ditangkap oleh P680 dan disalurkan ke fotosistem 1 atau P700. Sedangkan reaksi siklik terjadi apabila cahaya ditangkap oleh P700. Kemudian elektron diteruskan ke akseptor elektron dan kembali ke P700. Yang kedua ada reaksi gelap.
Pada reaksi gelap terjadi proses yang dinamakan siklus Kelvin-Benson, yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap ini melibatkan enzim RuBisCO yang bertugas untuk menangkap oksigen dari atmosfer. Reaksi gelap ini akan menghasilkan 3 fosfoglyceraldehid atau PGAL sebagai bahan dasar pembentukan glukosa. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Proses utama respirasi adalah mobilitas senyawa organik dan oksidasi senyawa-senyawa tersebut secara terkendali untuk membebaskan energi bagi pemeliharaan dan perkembangan tumbuhan. Reaksi respirasi disebut juga dengan oksidasi biologis suatu karbohidrat, misalnya glukosa yang berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transport elektron. Yang pertama yaitu glikolisis. Proses ini terjadi pada sitoplasma sel di dalam cairan sitosol yang merupakan bahan gel yang terdapat di dalam sel individu tanaman. Glikolisis ini terjadi dalam sitosol mengawali perkembangannya dengan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul senyawa yang disebut dengan pirufat. Proses glikolisis menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa ATP dan NADH. Molekul ATP yang terbentuk ini kemudian akan diekstrak oleh sel-sel tubuh sebagai komponen dasar sumber energi. Melalui glikolisis ini akan dihasilkan 4 buah molekul ATP dan 2 molekul NADH atau 6 ATP. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembuatan karbon dioksida melalui reaksi oksidasi reduksi dengan oksigen sebagai penerima elektronnya. Proses ini terjadi pada mitokondria sebelum masuk ke dalam siklus Krebs. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahapan lanjutan antara glikolisis dengan siklus Krebs. Asam pirufat hasil glikolisis dari sitosol diubah menjadi asetil koenzim A di dalam mitokondria. Hasil akhir berupa asetil koenzim A, karbon dioksida, dan 2 NADH. Selanjutnya ada siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung pada sitoplasma. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, namun juga digunakan untuk memproses molekul lain seperti protein dan juga lemak. Siklus ini menghasilkan 8 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Lalu selanjutnya ada transport elektron. Transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob. Transport elektron sering disebut juga dengan sistem rantai respirasi. Transport elektron terjadi di dalam mitokondria. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Selain itu, molekul yang berperan di dalam reaksi ini adalah oksigen, koenzim Q, koenzim B, C, dan A. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen H+. Dari 3 proses sebelumnya, dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk satu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi ini berfungsi untuk membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses katabolisme, yaitu reaksi anaerob. Respirasi anaerob adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob menggunakan senyawa tertentu, misalnya seperti asam fosfoenol pirufat dan asetaldehida, sehingga pengikat oksidrogen dan membentuk asam laktat atau alkohol. Respirasi anaerob terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen. Respirasi anaerob terjadi di bagian sitoplasma yang bertujuan untuk mengurangi senyawa organik. Hasil dari respirasi tanpa oksigen ini adalah sejumlah energi yang lebih kecil, yaitu 2 ATP. Bahan baku respirasi anaerob pada peragian adalah glukosa. Selain glukosa, bahan baku seperti fruktosa, galaktosa, dan maltosa juga dapat diubah menjadi alkohol. Hasil akhirnya adalah alkohol, karbon dioksida, dan juga energi.
Pada tumbuhan, respirasi anaerobik akan lebih cenderung menghasilkan etanol daripada asam laktat. Respirasi anaerob lazim disebut sebagai fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lainnya juga dapat dihasilkan dari proses fermentasi ini, seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Pada fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari metabolisme. Di antaranya adalah fermentasi alkohol atau etanol. Fermentasi alkohol merupakan salah satu produk hasil fermentasi dari bahan yang mengandung gula, pati, atau bahan berserat lainnya. Bioproses etanol dapat diawali dengan pemecahan gula atau pati menjadi bentuk sederhana yang berlangsung dengan hidrolisis atau reaksi enzimatis. Nah, etanol juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, pangan, pembuatan kosmetik, dan juga bahan bakar. Saccharomyces cerevisiae merupakan organisme yang berperan dalam fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol menjadi 2 tahap reaksi. Yang pertama, ada tahap pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetildehida. Tahap kedua adalah reaksi reduksi asetildehida oleh NADH menjadi etanol. Nah, NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Fermentasi alkohol digunakan dalam proses pembuatan seperti tapai, roti, dan minuman beralkohol seperti bir, anggur, dan juga tuak. Etanol dibentuk melalui reaksi Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP atau jalur glikolisis. Glikolisis yang terjadi secara anaerobik akan menghasilkan pirufat yang akan dioksidasi oleh enzim alkohol dehidrogenase. Nah, biosintesis ini pada awalnya dimulai dengan pengubahan glukosa menjadi 6-fruktosa dan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P pada tahap 1. Kemudian G3P dipecah untuk menghasilkan NADH dan pirufat pada tahap kedua. Dan pada akhirnya pirufat dioksidasi oleh alkohol dehidrogenase menjadi alkohol. Selanjutnya, di sini ada contoh dari fermentasi alkohol, yaitu pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol tape singkong. Tape ini adalah suatu produk yang dihasilkan dari zat proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada di dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula, dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau kamir. Proses ini diketahui sebagai fermentasi alkohol, yaitu proses anaerob. Jenis kamir yang biasa dipakai dalam industri fermentasi alkohol adalah jenis Saccharomyces cerevisiae. Adapun metode-metode dalam pengaruh lama fermentasi kadar alkohol pada tape singkong, yaitu yang pertama proses pembuatan tape singkong, yang kedua destilasi alkohol pada tape singkong, yang ketiga pembuatan kurva baku etanol, dan yang terakhir adalah analisis kadar etanol dengan kromatografi atau GC. Baik, untuk tape singkongnya sendiri ini dibuat dengan komposisi singkong sebagai media dan juga ragi dengan perbandingan 10:0,085. Ragi yang digunakan adalah ragi merek NKL yang biasa digunakan di pasaran. Campuran singkong ini sebagai media dan juga ragi dibungkus rapat lalu disimpan selama 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam, sampai 120 jam pada suhu kamar.
Proses pembungkusan dan penyimpanan ini dilakukan karena proses fermentasi tape menggunakan proses fermentasi anaerob. Tape yang melalui fermentasi anaerob ini rasanya akan lebih manis dibandingkan dengan tape hasil fermentasi aerob. Mikroba-mikroba yang terkandung di dalam ragi ini tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Pada umumnya, proses pembuatan tape menggunakan proses fermentasi anaerob, yaitu setelah bahan diragikan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik atau dapat juga menggunakan daun pisang, kemudian disimpan di tempat tertutup selama kurang lebih 2-3 hari pada temperatur 26 hingga 28 derajat Celcius. Tape yang melalui fermentasi anaerob ini rasanya akan lebih manis dibandingkan dengan tape hasil fermentasi aerob. Mikroba-mikroba yang terkandung di dalam ragi ini tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Nah, pada proses fermentasi anaerob, mula-mula glukosa dipecah menjadi asam piruvat yang melalui lintasan Embden-Merriott-Pamas atau EMP. Setelah itu terjadi dekarboksilaldehid asam piruvat menjadi asetaldehid dan asetaldehid tereduksi menjadi etanol yaitu menerima elektron hasil oksidasi asam gerasildehid 3-fosfat. Melalui proses fermentasi anaerob ini, 90% glukosa akan dirubah menjadi etanol dan Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari jenis-jenis metabolisme, di mana jenis-jenis metabolisme itu terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Nah, perbedaan pertama itu terletak di proses pembentukan senyawa. Pada anabolisme, senyawa-senyawa yang semulanya merupakan senyawa sederhana akan disusun atau digabungkan menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, sedangkan pada katabolisme itu merupakan proses kebalikan dari anabolisme, di mana anabolisme senyawa-senyawa akan digabungkan atau disusun. Nah, pada katabolisme senyawa-senyawa akan dipecah yang semulanya merupakan senyawa kompleks akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selanjutnya ada sifat reaksi pada anabolisme. Pada anabolisme itu terjadi sifat reaksi endergonik yang mana membutuhkan energi. Sedangkan pada katabolisme, reaksi yang terjadi ialah reaksi eksergonik yang dimana dia akan menghasilkan energi. Nah, selanjutnya terdapat contoh dari anabolisme yaitu ada fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan pada katabolisme contohnya ialah fermentasi dan respirasi. Perbedaan dari jenis-jenis metabolisme, ada bahan yang dibutuhkan anabolisme yaitu 6CO2 plus 6H2O plus 3 ATP. Katabolisme itu glukosa plus O2. Bahan yang dihasilkan dari anabolisme adalah glukosa plus O2. Katabolisme yaitu 6CO2 plus 6H2O plus 3 ATP. Sumber energi yang dibutuhkan anabolisme selalu menggunakan cahaya, katabolisme selalu menggunakan O2. Dan yang terakhir, tujuan dari anabolisme itu menyusun molekul dan katabolisme memecah molekul. Kesimpulan, metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme disebut juga dengan reaksi enzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan di mana proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar. Misalnya asam amino menjadi protein, dan katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Proses metabolisme pada tumbuhan meliputi anabolisme, yaitu fotosintesis, dan katabolisme, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Salah satu contoh metabolisme pada tumbuhan yaitu dari proses anaerob, yaitu fermentasi alkohol. Kemudian etanol merupakan salah satu produk hasil fermentasi dari bahan yang mengandung gula sederhana, pati, atau bahan berserat lainnya. Bioproses etanol dapat diawali dengan pemecahan gula atau pati menjadi bentuk sederhana yang berlangsung dengan hidrolisis atau reaksi enzimatis.